Rahasia Weton Pon, sang penentu arah dan pemegang kendali nasib keluarga. Pernahkah Anda merasa bahwa di keluarga Anda, ada satu orang yang suaranya selalu didengar? Sosok yang meski pendiam, tapi keputusannya menentukan masa depan seluruh anggota rumah? Dalam ilmu Titen Jawa, itu bukan kebetulan. Ada segelintir weton yang lahir di bawah naungan cakra langit, ditakdirkan bukan hanya untuk sukses sendiri, tapi menjadi nahkoda yang menentukan kemana arah kapal keluarga akan berlabuh. Apakah itu Anda, pasangan Anda, atau anak Anda? Mari kita bedah rahasia besar bagi Anda pemilik Weton Pon. Selamat datang di channel ini. Rahayu bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang kekuatan Weton Pon, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tuliskan weton Anda dan keluarga di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan di sepanjang video ini. Mari kita mulai. Filosofi pasaran Pon, sang pemegang segel cakra langit. Dalam kosmologi Jawa, waktu bukan sekadar deretan angka atau pergantian hari, melainkan aliran energi yang membawa watak dan wahyu yang berbeda-beda. Di antara pancawara atau 5 pasaran, Pon menempati posisi yang sangat sakral. Mari kita selami mengapa Pon bukan sekadar hari lahir, melainkan sebuah mandat spiritual. 1. Simbolisme arah barat dan elemen logam. Pasaran Pon dalam sistem mancapat atau arah mata angin, menempati posisi barat. Barat adalah tempat di mana matahari terbenam, sebuah titik transisi antara terang menuju gelap, antara aktivitas menuju perenungan. Secara filosofis, ini melambangkan kematangan. Orang yang lahir pada pasaran Pon diibaratkan sebagai emas yang telah ditempa. Elemennya adalah logam. Logam memiliki sifat yang keras, tegas, tidak mudah berubah bentuk, namun sangat berharga jika dipoles dengan benar. Inilah alasan mengapa pemilik Weton Pon seringkali memiliki prinsip yang sangat kuat. Jika mereka berkata, A, maka akan tetap A. Ketegasan inilah yang menjadi modal utama mereka sebagai penentu arah. Mereka tidak mudah goyah oleh badai pendapat orang lain, karena mereka memiliki logam dalam jiwa mereka yang memberikan kestabilan. 2. Pemegang segel cakra dasar langit. Secara metafisika, Pon diakini sebagai pemegang segel cakra dasar langit. Dalam hierarki energi alam semesta, cakra dasar langit adalah pondasi. Jika pondasinya miring, maka seluruh bangunan di atasnya akan roboh. Begitu pula dalam sebuah keluarga atau organisasi. Orang Pon diciptakan dengan kemampuan untuk membumikan ide-ide besar. Mereka bukan hanya pemimpi, tapi eksekutor yang realistis. Cakra dasar ini memberikan mereka kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka adalah tipe orang yang paling tahan banting saat ujian hidup menerpa. Ketika anggota keluarga yang lain mulai menyerah karena lelah, si Pon akan tetap berdiri tegak, menjadi tiang penyangga agar atap rumah tangga tidak runtuh. Inilah yang dimaksud dengan wahyu kejayaan yang melekat pada mereka, kemampuan untuk tetap bertahan dan memimpin di saat-saat tersulit. 3. Karakter, mutmainah, dan kepemimpinan dingin. Dalam ajaran kebatinan Jawa yang bersinggungan dengan tasawuf, pasaran Pon sering dikaitkan dengan nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Namun, tenang di sini bukan berarti lemah. Tenang di sini ibarat samudera yang dalam. Permukaannya mungkin terlihat diam, namun di dalamnya menyimpan kekuatan yang maha dahsyat. Pemilik pasaran Pon memiliki pembawaan yang tenang namun menghanyutkan. Mereka jarang meledak-ledak seperti pasaran Pahing, atau terlalu dinamis seperti Legi. Mereka bergerak dengan perhitungan. Itulah sebabnya, keputusan yang diambil oleh orang Pon biasanya sangat presisi. Mereka melihat masalah bukan dengan emosi, melainkan dengan logika yang tajam, elemen logam. Mereka adalah sosok hakim alami dalam keluarga. Jika ada perselisihan, suara si Ponlah yang biasanya menjadi penengah sekaligus pemutus perkara yang paling adil. 4. Hewan simbol, kambing kijang. Dalam beberapa literatur primbon, Pon juga disimbolkan dengan karakter hewan kambing atau kijang. Ini menggambarkan sosok yang sangat berhati-hati dalam melangkah, namun gesit dalam mencapai tujuan. Kambing melambangkan kemandirian, mereka bisa mencari makan di tebing yang curam sekalipun. Ini adalah cerminan dari kemandirian Weton Pon. Mereka jarang mau merepotkan orang lain. Sebaliknya,
Merekalah yang selalu merasa bertanggung jawab untuk menghidupi dan mengarahkan orang-orang di sekelilingnya. Mereka memiliki rasa tepas lirah, tenggang rasa, yang tinggi, namun tetap menjaga jarak dan wibawa agar tidak diremehkan. 5. Hubungan antar pasaran. Harmonisasi energi. Penting untuk dipahami bahwa energi PON adalah energi yang mengikat. Dalam keluarga, kehadiran si PON berfungsi sebagai lem yang menyatukan berbagai karakter weton lainnya. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang diplomatis namun berisi. Jika pasaran lain adalah mesinnya, maka PON adalah kemudinya. Tanpa kemudi, mesin sekuat apapun hanya akan menabrak dinding kehancuran. Itulah mengapa, bagi Anda yang memiliki weton PON, baik itu Senin PON hingga Minggu PON, sadarilah bahwa Anda lahir dengan cetak biru, seorang pemimpin. Anda tidak dilahirkan untuk mengekor, Anda dilahirkan untuk menunjuk jalan. Kekuatan Anda bukan pada otot, melainkan pada ketajaman pikiran dan keteguhan hati yang sudah tertulis dalam kitab alam semesta. Mengapa weton PON menjadi penentu arah keluarga? Jika kita bertanya-tanya, mengapa dalam sebuah silsilah keluarga seringkali ada satu sosok yang suaranya paling bergaung, meski ia bukan anak tertua atau kepala keluarga secara formal? Jawabannya seringkali terletak pada garis langit weton PON. Dalam ilmu titen yang diwariskan turun-temurun, weton PON bukan sekadar tanggal lahir, melainkan pasak bumi dalam struktur keluarga. Mari kita bedah 3 alasan fundamental mengapa mereka ditakdirkan menjadi penentu arah. 1. Karakter, wahyu kejayaan, dan ketajaman insting navigasi. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, disebutkan bahwa mereka yang lahir di bawah pasaran PON memiliki titisan wahyu kejayaan. Namun, jangan salah sangka. Kejayaan di sini bukan berarti mereka akan selalu kaya raya tanpa usaha. Kejayaan di sini bermakna kemampuan untuk melihat peluang di tengah kesempitan. Orang PON memiliki mata batin yang sangat rasional namun intuitif. Ketika sebuah keluarga dihadapkan pada persimpangan jalan, misalnya, apakah harus pindah rumah, memulai bisnis baru, atau menyekolahkan anak ke tempat tertentu, si PON biasanya memiliki firasat yang sangat kuat. Mereka mampu membaca tanda-tanda alam dan situasi pasar dengan sangat tenang. Itulah mengapa keputusan yang diambil oleh orang PON jarang sekali meleset. Mereka adalah navigasi alami. Tanpa mereka, keluarga seringkali merasa kehilangan arah atau mudah terombang-ambing oleh tren yang salah. 2. Filosofi, Soko Guru, menjadi tiang penyangga yang tak tergoyahkan. Secara energetik, weton PON memiliki stabilitas yang luar biasa. Dalam struktur rumah tradisional Jawa, ada yang disebut Soko Guru atau tiang utama. Jika tiang ini keropos, maka seluruh bangunan akan miring. Orang PON adalah Soko Guru bagi keluarganya. Mengapa? Karena mereka memiliki ketahanan mental di atas rata-rata. Saat badai masalah ekonomi atau konflik internal menghantam keluarga, anggota keluarga yang lain mungkin akan emosional, menangis, atau menyerah. Namun, si PON akan tetap berdiri tegak. Mereka adalah tipe orang yang menelan masalahnya sendiri demi menjaga ketenangan orang lain. Kekuatan inilah yang membuat anggota keluarga lain secara tidak sadar selalu bersandar pada mereka. Mereka menjadi penentu arah, karena mereka adalah titik koordinat yang paling stabil. Jika si PON berkata, kita akan baik-baik saja, maka seluruh penghuni rumah akan merasa tenang. Inilah bentuk kepemimpinan spiritual yang tidak dimiliki oleh pasaran lain secara dominan. 3. Rezeki yang menjadi kunci bagi orang sekitar. Ini adalah bagian yang paling misterius sekaligus nyata dalam ilmu weton. Seringkali ditemukan fenomena di mana rezeki suami, istri, atau orang tua justru baru terbuka lebar setelah mereka mengikuti saran atau jalur yang ditentukan oleh si pemilik weton PON. Dalam kepercayaan Jawa, weton PON dianggap sebagai pemegang kunci lumbung energi keluarga. Jika si PON merasa tidak rida atau merasa arah yang diambil keluarga salah, seringkali aliran rezeki kolektif akan terasa seret atau mampet. Sebaliknya, ketika si PON memimpin dengan ikhlas dan berada pada jalur yang benar, maka keberuntungan akan mengalir deras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh orang yang bernaung di bawah atapnya. Mereka adalah magnet rezeki. Namun, magnet ini hanya bekerja jika mereka ditempatkan pada posisi pengambil keputusan.
Inilah alasan mengapa meminggirkan pendapat orang PON dalam urusan krusial keluarga seringkali berujung pada penyesalan bagi anggota keluarga lainnya. 4. Wibawa, Pandita Ratu. Memimpin tanpa memaksa. Berbeda dengan pasaran lain yang mungkin memimpin dengan dominasi fisik atau kemarahan, weton PON memimpin dengan wibawa, Pandita Ratu. Mereka memiliki harisma yang dingin namun tajam. Kata-kata mereka singkat, tidak banyak bicara. Namun setiap kalimat yang keluar memiliki bobot yang berat. Anggota keluarga biasanya segan, bukan takut karena ancaman, tapi segan karena kebenaran yang sering mereka ucapkan. Mereka memiliki kemampuan untuk membedah masalah dengan logika yang sangat jernih, elemen logam. Mereka tahu kapan harus bicara keras dan kapan harus diam memperhatikan. Keheningan seorang PON justru seringkali menjadi peringatan bagi anggota keluarga lain agar segera kembali ke jalan yang benar. Inilah peran krusial mereka, sebagai penjaga moral dan arah masa depan. Tanpa kehadiran energi PON, sebuah keluarga mungkin akan kehilangan kompas etika dan semangat juangnya. Mereka adalah jangkar yang memastikan kapal keluarga tidak hanya berlayar jauh, tapi sampai ke tujuan yang selamat dan berkah. 3. Weton PON paling dominan. Meskipun setiap orang yang lahir pada pasaran PON membawa energi, cakra dasar langit, namun pertemuan antara hari, Saptawara, dan pasaran, Pancawara, menciptakan resonansi kekuatan yang berbeda-beda. Dalam ilmu primbon, ada 3 weton PON yang dianggap memiliki taring, kepemimpinan paling tajam dalam menentukan nasib keluarga. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. 1. Selasa PON, sang pendobrak dan pelindung sejati, Neptu 10. Selasa PON seringkali dijuluki sebagai sosok yang memiliki watak sang awarangan. Mereka adalah tipe orang yang sangat berapi-api namun penuh kasih sayang di dalamnya. Mengapa mereka menjadi penentu arah keluarga? Karena mereka adalah benteng pertahanan. Jika keluarga Anda sedang dizalimi orang lain, atau sedang berada dalam titik terendah secara ekonomi, sosok Selasa PON adalah orang pertama yang akan berdiri di depan pintu untuk melawan. Mereka memiliki energi, logam panas. Mereka tidak takut pada tantangan dan cenderung memiliki mental petarung. Keputusan mereka seringkali drastis dan berani. Misalnya, berani memutuskan untuk berhenti kerja demi membangun usaha sendiri, demi mengangkat derajat keluarga. Meskipun terkadang terlihat keras kepala dan bicaranya tajam, namun setiap langkah yang diambil Selasa PON selalu didasari oleh rasa tanggung jawab untuk melindungi orang-orang tercinta. Jika Selasa PON adalah nahkoda, mereka adalah nahkoda yang berani menembus badai demi membawa kapal keluarganya ke pulau kemakmuran. 2. Rabu PON, sang pengatur strategi dan penarik rezeki, Neptu 14. Rabu PON berada di bawah naungan Lakuning Rembulan. Mereka adalah pemikir ulung, perencana yang sangat teliti, dan memiliki intuisi finansial yang luar biasa. Jika Selasa PON adalah otot dan keberanian, maka Rabu PON adalah otak dan strategi. Mengapa Rabu PON menjadi penentu arah? Karena mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Mereka tahu kapan harus menabung, kapan harus berinvestasi, dan bagaimana cara memutar uang agar tidak pernah habis. Dalam keluarga, Rabu PON biasanya menjadi sosok bendahara sekaligus penasehat ekonomi. Mereka menentukan arah lewat kecerdasan diplomasi. Mereka jarang memerintah dengan suara keras, melainkan dengan argumen yang masuk akal dan data yang nyata. Kekuatan utama mereka adalah ketenangan. Saat dunia sedang kacau, Rabu PON akan tetap duduk tenang, memegang buku catatan, dan merumuskan langkah apa yang harus diambil agar keluarga tetap aman. Mereka adalah penjamin stabilitas jangka panjang. Jika Anda memiliki anak atau pasangan Rabu PON, dengarkan nasihat finansial mereka, karena disitulah letak keberkahan keluarga Anda. 3. Jumat PON, sang penyejuk dan penjaga marwah, Neptu 13. Jumat PON memiliki watak Lakuning Lintang. Bintang adalah penunjuk arah bagi para pelaut di tengah gelapnya malam. Inilah peran utama Jumat PON dalam keluarga, sebagai kompas spiritual dan penjaga kehormatan. Jumat PON seringkali dianugerahi daya linuih atau insting spiritual yang kuat. Mereka menentukan arah keluarga bukan hanya soal materi, tapi soal marwah atau harga diri. Mereka akan memastikan bahwa setiap anggota keluarga berjalan di jalan yang benar, jujur, dan tidak melanggar aturan Tuhan. Keputusan mereka seringkali didasarkan pada ketulusan hati.
Mereka adalah sosok yang paling banyak tirakat, paling sering berdoa, dan paling peduli pada kebahagiaan batin anggota keluarga. Jika arah keluarga mulai melenceng menuju hal-hal yang tidak berkah, Jumat Pon akan muncul sebagai pengingat yang bijak. Mereka memimpin dengan keteladanan. Kehadiran mereka di rumah laksana air yang memadamkan api perselisihan. Bagi keluarga, Jumat Pon adalah sosok yang memastikan bahwa kesuksesan yang diraih bukan hanya kaya di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Sinergi energi. Mengapa perlu memahami perbedaan ini? Ketiga weton pon ini memiliki frekuensi yang berbeda dalam memimpin. Selasa Pon memimpin dengan aksi. Rabu Pon memimpin dengan visi. Jumat Pon memimpin dengan hati. Namun, ketiganya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak bisa dipaksa untuk mengikuti arus yang salah. Jika Anda memiliki salah satu dari mereka dalam lingkaran keluarga inti, berikan mereka ruang untuk berbicara dan mengambil keputusan. Sebab, ketika energi pon ini mati atau dikekang, maka cahaya keberuntungan keluarga tersebut seringkali ikut meredup. Sebaliknya, dukunglah langkah mereka, maka Anda akan melihat bagaimana keajaiban nasib akan berubah melalui tangan dingin para pemilik weton pon ini. Pesan bijak cara menjaga wahyu pon. Memiliki weton pon sebagai penentu arah keluarga adalah sebuah anugerah besar. Namun di balik kekuatan itu tersimpan tanggung jawab yang sangat berat. Ibarat memegang sebilah keris pusaka yang tajam. Jika tidak tahu cara merawatnya, keris itu bisa melukai pemiliknya sendiri. Dalam pembahasan terakhir ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga wahyu kejayaan agar tetap bersinar dan tidak padam ditelan ego. 1. Waspada terhadap sifat keras hati, sisi gelap elemen logam. Sebagaimana telah kita bahas, elemen pon adalah logam. Sifat logam memang kokoh, tetapi logam yang terlalu kaku akan mudah patah. Tantangan terbesar bagi pemilik weton pon adalah keangkuhan intelektual dan spiritual. Karena Anda seringkali merasa benar, dan memang seringkali keputusan Anda terbukti benar, muncul bahaya laten berupa sifat meremehkan pendapat orang lain. Primbon memperingatkan bahwa ketika seorang pon mulai merasa paling tahu dan menutup telinga dari masukan pasangan atau orang tua, maka saat itulah segel cakra langitnya mulai meredup. Jika Anda ingin tetap menjadi penentu arah yang dihormati, belajarlah untuk membedakan antara ketegasan dan kekejaman. Ketegasan lahir dari kasih sayang untuk melindungi keluarga, sedangkan kekejaman lahir dari ego untuk berkuasa. Ingatlah, nahkoda yang hebat bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling tenang membaca arah angin. 2. Pentingnya ritual, ngrogoh sukmo, introspeksi diri. Bagi para pemilik weton pon, sangat disarankan untuk memiliki waktu menyendiri atau melekan pada malam hari lahir Anda, malam pon. Gunakan waktu ini bukan untuk bekerja, melainkan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah arah yang aku tentukan untuk keluargaku sudah demi kebaikan mereka, atau hanya demi kepuasan gengsiku? Dalam ajaran Jawa, ini disebut sebagai upaya menyelaraskan jagat alit, diri sendiri, dengan jagat gede, alam semesta. Pemilik weton pon yang rajin melakukan introspeksi akan memiliki pancaran aura yang lebih sejuk. Orang-orang di sekitar Anda tidak akan merasa disetir, melainkan merasa dibimbing. Inilah kunci agar wibawa Anda tetap terjaga tanpa harus menciptakan jarak emosional dengan anak atau pasangan. 3. Sedekah sebagai pelumas rezeki, laku prihatin. Karena weton pon adalah gerbang rezeki bagi keluarga, maka Anda harus memastikan gerbang tersebut tidak berkarat. Caranya adalah dengan memperbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada sebuah rahasia dalam ilmu titen. Rezeki weton pon akan berlipat ganda justru ketika mereka memberikan hak orang lain. Logam yang terus diasah dengan kebaikan akan semakin mengkilap. Jika Anda merasa rezeki keluarga sedang seret atau banyak hambatan, pancabaya, coba periksa kembali hubungan Anda dengan orang-orang di bawah Anda. Apakah Anda sudah cukup berbagi? Sedekah bagi weton pon berfungsi sebagai penolak bala, tolak balak, agar energi negatif yang mungkin timbul dari sifat keras hati Anda bisa luruh dan digantikan dengan keberkahan. 4. Menjaga harmonisasi dengan pasangan. Meskipun Anda adalah penentu arah, Anda tidak bisa berlayar sendirian. Weton pon membutuhkan jangkar atau layar yang biasanya diwakili oleh weton pasangan. Jangan pernah meremehkan peran pendamping hidup. Seringkali, wahyu kejayaan seorang pon justru
Aktif, melalui rida dan doa dari pasangannya. Jika Anda seorang suami berweton pon, hargailah istri Anda. Jika Anda seorang istri berweton pon, tetaplah menjaga adab terhadap suami. Kesaktian weton pon akan hilang seketika jika mereka berani mendurhakai orang tua, atau menyakiti hati pasangan yang telah setia menemani dari nol. Keharmonisan rumah tangga adalah bahan bakar utama bagi motor penggerak kesuksesan Anda. 5. Menjadi terang di tengah kegelapan. Sebagai penutup dari pembahasan naskah primbon kali ini, sadarilah bahwa takdir Anda sebagai penentu arah bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Anda dipilih karena Anda dianggap mampu. Anda diberi pundak yang kuat karena beban yang akan Anda pikul memang berat. Jadilah seperti bintang di langit malam, tetap bersinar meskipun tidak ada yang memuji, dan tetap konsisten pada orbitnya meskipun badai datang menerjang. Gunakan kekuatan, cakra dasar langit, Anda untuk mengangkat derajat keluarga Anda dari lumpur kesulitan menuju puncak kemuliaan. Jika Anda berjalan dengan rendah hati, maka bumi dan langit akan bersatu padu mendukung setiap langkah Anda. Terima kasih telah menyimak kupasan mendalam tentang rahasia weton pon ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat dan penyemangat bagi Anda untuk terus menjadi pelita bagi keluarga tercinta. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada kerabat atau sahabat Anda yang juga lahir di hari pon, agar mereka juga menyadari potensi besar yang mereka miliki. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin weton lain dibahas dengan kedalaman yang sama, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saya mohon pamit. Teruslah melangkah dengan bijak, karena arah yang Anda pilih hari ini adalah masa depan bagi keturunan Anda kelak. Sampai jumpa di video rahasia langit berikutnya. Matur nuwun. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.